Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku, sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nikah adalah salah satu caranya Allah subhanahu wa ta'ala untuk memanusiakan manusia sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita adalah makhluk yang mulia, makhluk yang berbeda, dibekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala akal dan syahwat yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Terkait dengan ini ada satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Ma min syahwatin auda'allahu fin nasi illa ja'ala laha qanatan nazifah. Tidak ada satu syahwat pun, keinginan pun yang dianugerahkan oleh Allah ke dalam diri manusia kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadanya jalan yang resmi, jalan yang lurus, ya, kanal yang bersih, kanal yang suci untuk menjalaninya. Tentunya sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada syahwat makan, maka Allah siapkan kepada kita makanan yang halal lagi baik. Ada syahwat istirahat, maka Allah siapkan kepada kita tidur. Tidurnya kapan? Di malam hari. Wa ja'alna laila libasa. Ada syahwat berkendara, bepergian, Allah siapkan kepada kita alat transportasi. Dulu hewan, ada kuda, ada unta. Sekarang ada Kijang Innova. Ada syahwat, keinginan kepada lawan jenis. Laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Suka menimang-nimang anak. Maka Allah siapkan kepada kita satu syariat, yaitu syariat menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Subhanallah, begitulah anugerah Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat ke-14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi dijadikan indah pada pandangan manusia, dihiasi pandangan manusia. Cinta kepada perempuan, cinta kepada anak-anak, tumpukan harta, emas dan perak, kemudian kuda pilihan, binatang-binatang ternak, ladang lawang, ladang-ladang. Nah, itulah kenikmatan dunia. Subhanallah, sahabat Quran yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Qanatun nazifah. Ya, qanatun nazifah. Jalur yang bersih, ya. Kanal yang suci, saluran yang baik, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki, maka diikat oleh Allah dengan satu ikatan yang sangat agung yang dibahasakan dalam Al-Quran. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Mereka mengambil janjinya, ya. Istri mengambil janji kepada suami. Apa dia? Satu ikatan yang sangat kokoh, sangat padat, sangat kuat, ya. Mitsaq itu janji. Wathaqa yathiqu thiqatan wa mawthiqan wa mitsaqan. Ahdun artinya janji. Maka disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Ghalidh, yang kokoh, yang kuat, yang padat, ya. Allah tak katakan raqiq, ya, tipis, khafif, ringan atau layin. Kenapa? Karena nanti, ya, harapannya bahtera rumah tangga yang baru diikat ini akan menemui prahara, baik yang kecil maupun besar. Akan ada hembusan angin, akan ada terpaan badai, akan ada terjangan ombak. Maka ketika diikat dengan sangat kuat, maka dia akan selamat, tidak akan tercerai-berai, tidak akan terpisahkan. Subhanallah. Inilah mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha tidak hanya mengikat fisik, akan tapi ruhan wa qalban, secara ruh. Begitu juga secara hati. Dua hati diikat, dua ruh diikat. Tidak cukup dengan demikian. Hadiran wa mustaqbalan, hari ini dan akan datang. Tidak cukup hari ini, ya. Setahun, 2 tahun, sampai akan datang. Begitu juga tidak cukup di dunia, mestinya harus sampai ke akhirat. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Bagi mereka istri-istri yang suci, mereka kekal berada di dalamnya selama-lamanya. Subhanallah, dambaan kita. Bahkan dalam surah Az-Zukhruf di ayat ke-70, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Udkhulul jannata
Antum wa azwajukum tuhbarun. Subhanallah. Masuklah ke dalam surga. Kalian beserta istri-istri kalian tuhbarun, digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menginginkan untuk senantiasa bersama, berkumpul saja di dunia? Lihatlah pada saat lebaran kita berkumpul atau acara-acara berkumpul dengan keluarga, amat menyenangkan. Bagaimana kalau perkumpulan ini, ya, kebersamaan ini kita bawa tidak hanya di dunia tapi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuhbarun, digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mitsaqun ghalidha. Sahabat Quran yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang sangat menarik. Ada dua ikatan, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mitsaqun ghalidha. Apa dia? Yang pertama adalah ikatan pernikahan, yang kedua adalah ikatan kenabian, ya. Kata Allah Subhanahu wa akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka. Telah kami ambil, ya, dari para nabi janji-janji mereka, wa minka, dari engkau Muhammad, ya. Wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Subhanallah. Dari Nabi Muhammad, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa putra Maryam. Ini mitsaqun ghalidha. Bayangkan ini. Jadi ikatan pernikahan kita setara dengan ikatan kenabian dalam mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala, dalam menyebarkan tauhid di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas yang sangat berat. Tentunya diberikan oleh Allah cobaan-cobaan. Begitu juga kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan ghalidh, mitsaqan ghalidha. Ditambah lagi sahabat Quran yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pasangan yang di samping kita hari ini, ya, mungkin hari ini ada yang menikah, ada yang mungkin baru sebulan, ada yang setahun, ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun. Pasangan yang di samping kita hari ini adalah ayat Allah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa min ayatihi, kata Allah, dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayati an khalaqalakum, Allah ciptakan kepada kalian min anfusikum, dari jenis kalian, azwaja, pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, Allah jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah. Ini sudah kita bahas. Subhanallah, ada begitu banyak ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah dari tanah, itu ayatnya. Allah ciptakan langit dan bumi, itu ayatnya. Langit tanpa tiang, bumi tanpa cantolan, penopang, itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada matahari, ada bulan, ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada petir yang menyambar-nyambar, kilatan juga mewarnai sahut-sahutan, ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada ruh yang tak terlihat, ruh yang tak berwujud, ya, keluar sejenak tatkala kita tidur, keluar selama-lamanya ketika mati. Dia ada. Mana dia ada? Ini kita hidup, kita bernapas, kita bergerak, kita makan, kita minum, kita berkomunikasi. Itu ada ruh. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya, kata Allah, setara dengan pasangan kita. Jadi yang di samping kita hari ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia senyum, ketika marah, itu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah tahu, ya, pasangan kita ini adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya kita tidak berani untuk merusaknya. Barang siapa yang merusak pernikahan, membawanya kepada jalan yang tidak tentu arah, tanpa tujuan, ya, maka setelah dia merusak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pesan yang ingin disampaikan oleh Allah, jangan kau kecilkan apa yang telah dibesarkan oleh Allah. Jangan kau hinakan apa yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pernikahan setara dengan ikatan kenabian. Maka pasangan kita juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti kita jaga. Kalau sudah kita pahami begini, maka tidak akan pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia disebutkan oleh Allah ikatan yang sangat kuat, ada beberapa hal yang patut kita cermati. Yang pertama adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
wa ashiruhunna bil ma'rufi, ya. Gaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Itu yang pertama. Syekh Tabatabai mengatakan al-ma'ruf ini tidak hanya bergaul badan, tetapi ma'ruf itu adalah sesuai dengan kondisi masyarakat, uruf daerah tertentu. Maka cara berkomunikasi harus dengan cara yang pantas, cara yang patut. Jadi suami berkomunikasi kepada istri dengan cara yang pantas, istri juga demikian kepada mertua, kepada ayah mertua, mertua, semuanya. Begitu juga memberikan mahar yang pantas, sandang, pangan, dan papan itu yang pantas. Maka istri kita yang hidup bersama kita, amanah yang diberikan oleh Allah, maka kita harus penuhi kebutuhannya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah orang yang paling baik kepada istri saya. Kata Nabi Muhammad SAW. Motivasi kepada kita. Itu yang pertama. Maka kita harus menggauli istri kita dengan cara yang pantas dan yang patut, tentunya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maka rahasia keluarga dijaga, ditutup rapat-rapat, jangan dibeberkan, jangan dibocorkan. Ini tidak kita yang bocorkan. Sekarang kita hidup di era yang modern. Ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram. Ada seseorang curhat terkait dengan suaminya saat pulang suaminya terlambat, ya, saat sudah menipis keuangan, saat tak diajak jalan-jalan, saat dimarahin oleh suami, dimarahin oleh mertua. Dia curhat buat status sosial, ya, status, ya, di mana, di Facebook, di WhatsApp, curhat di grup. Subhanallah, dia buka keran aib itu kepada orang lain. Begitu juga ada suami yang curhat terkait dengan istrinya. Istri tak pandai masak, tak pandai mengurus keluarga, ya, kemudian tak pandai mengurus rumah, ya, tidur melulu, ya, main HP melulu, ya, tak pandai bekerja. Dia curhat, dia buka aib keluarga. Subhanallah, padahal kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Mereka, para istri kalian, pakaian untuk kalian, ya, wa antum, kalian para suami, itu pakaian untuk istri kalian. Selesai. Lihat pakaian yang kita pakai hari ini. Lihat, ini pakaian melekat, menempel di badan sesuai dengan pola tubuh, pola tangan, ya, ukuran tangan, badan, pinggang, kaki sampai ke bawah. Maka terlihat indah, cantik. Itulah lambang kedekatan antara suami dengan istri. Maka suami harus ikut pola istri, istri ikut pola suami. Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian. Lihat fungsi pakaian. Apa fungsi pakaian? Fungsi pakaian adalah yang pertama menutupi aurat, menutupi kemaluan, ya, menutupi aib-aib fisik, penyakit-penyakit fisik tak tampak. Kita dimuliakan oleh orang karena tak tampak aib kita. Lihat, ya. Bagaimana kalau tanpa aib kita? Kita dihinakan, dipandang rendah oleh orang lain. Begitulah, ya. Maka suami dengan istri harus, ya, menutupi kekurangan dalam keluarga, menutupi aib dalam keluarga. Tak usah dibocorkan, tak usah dibeberkan kepada orang lain. Subhanallah. Maka ada satu syair yang disebutkan adalah apa? Wasirru faktumhu wala tantik bihi. Apa dia? Rahasia itu sembunyikan, jangan engkau beberkan. Fahuwal asiru idh ladaika, fahuwal asiru ladaika idh la yansib. Laksana tawanan selama dia tidak dibeberkan. Wahris alal qulubi minal adha. Jagalah hati kita ini agar tidak tersakiti. Kemudian, ya, farujuha ba'da tanafuri. Maka memulihkannya setelah tersakiti, sangat sulit sekali. Innal quluba idza tanafaru duha. Hati ketika sudah jauh dari rasa cinta, mislu zujaji kasruha la yus'ab, seperti laksana kaca yang tak bisa dikembalikan lagi. Subhanallah. Sahabat Quran rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pakaian hunna libasul lakum
wa antum libasul lahunna. Apa fungsi pakaian? Fungsi pakaian melindungi tatkala panas, ya, tatkala dingin. Begitulah suami istri. Apa fungsi pakaian? Mempercantik, memperindah. Maka istri tidak boleh menjatuhkan suami, maka suami juga tidak boleh menjatuhkan istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Sahabat Quran yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir mungkin menjadi iktibar bagi kita semuanya, maka dalam rumah tangga tidak boleh saling mengancam, apalagi yang diancam itu bercerai. Ada kesalahan kecil, ya, maka dudukkan secara baik-baik, ya, dudukkan secara baik-baik, berkomunikasi dari hati ke hati. Maka jangan sedikit-sedikit kita mengucapkan, mengancam pasangan kita dengan perceraian. Allah katakan at-talaqu marratani. Jadi talak itu yang boleh dirujuk hanya 2 kali saja, 2 kali. Itu artinya apa? Diberikan oleh Allah tenggat 2 kali, 3 kali sudah selesai. Maka jangan dipermainkan talak ini, karena ini adalah batasan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa berbahagia bersama Al-Quran. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.